Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimilkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid aman jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silahkan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan, tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya, akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu sampai bertunggus lumus? Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercaya apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih coba sih? Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, pembicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu
Bagaimana caranya memposisikan mahal niza? Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui, tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan, jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui, nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Summa tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal, hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wataratan bitasawur khawasihi walawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya, walawazimihi, dan konsekuensi-konsekuensinya. Wasawaun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibul wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito, dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bitsani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama? Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan, katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan begini dulu kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minad dolal ya.
thumma ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali, ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo, artinya apa itu Bang Gembul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya, begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariyah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini, coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh, Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1 sekarang, andaikan itu saya mengatakan Guru Gumbul memiliki istri 4, kan sekarang istrinya 1, itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup, itu mustahil secara rasional gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan 2 proposisi itu. Maaf, tidak akan bisa membedakan 2 macam proposisi semacam itu, yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal, tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui, karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu, gitu ya. Jadi mohon maaf, kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Nih, saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita beribuan jilid, itu ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui, mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam.
Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan, sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Nah, saya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Wah, Anda gak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allahu wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah. Oh, bisa disamakan. Ya, Oke. sekian.